dirahmati Allah, kita bisa silaturahim lagi, kumpul lagi, ngobrol lagi pagi hari ini, berbagi cerita ya, berbagi cerita, melihat-lihat diri, mengevaluasi apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Kemarin saya bahas tentang janji setan. Janji siapa? Tampak nyata padahal dusta. Apa? Nih, lihat. Mana? Oh, enggak nampak ya. Antum buka surat 17 ayat 64. Tampak nyata padahal dusta. 1764 dapat? Yes. Wastafziz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim. Dapat enggak? Perdayakanlah wahai iblis siapa saja di antara manusia-manusia itu yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Bisautika wa ajlib alaihim, kerahkan, turunkan semua full squad. Antum dari Bandung ke Bogor, mau apa namanya nih? Bootcamp. Jangan antum kira cuma antum aja yang nyiapin persiapan. Iblis syaitan siapin bootcamp juga. Si paling berkorban, ya kan? Si paling persiapan, semuanya si paling. Kalau nggak ada saya acara ini nggak jalan. Mereka tuh taunya bersih aja. Di grup semuanya ramai tapi kerja nggak ada. Kalau nggak ada saya nggak jalan acara ini. Setan. Dialah setannya. Kalau udah SMK tuh otomatis tuh. Ini kalau nggak ada saya ya nggak jalan. Teman-teman tuh kan taunya terima beres aja. Masya Allah, si paling sibuk, ya kan, si paling konten. Tuh, lihat kameranya sampai 2 kayak gitu. Tuh 3, 1, 2, 3, tuh 2. Si paling konten kan? Tuh, 1 lagi ya. Coba lihat. Ayatnya hidup kan? Pokoknya tidak mau. Bi khailika warojilika, ada yang berkuda, ada yang jalan kaki. Antum kira mereka tidak turunin mobil-mobil mereka? Turun. Saya tanya Mas Dimas, gimana RKM? Turun semua? Turun semua Ustaz. Mobil 1, mobil 2, mobil 3. Mereka juga turun juga. Berkuda, jalan kaki. Dan yang kemarin saya garis bawahi waktu SMK kemarin, wasyarikhum fil amwal. Apa janji setan yang tadi saya bilang? Tampak nyata padahal dusta. Bro, sedekahnya ntar aja. Kalau udah kaya, kalau nanti omset penjualan, baru bahagiakan keluarga. Sekarang bahagiakan diri sendiri aja dulu bro. Percayalah si bodoh nih. Apa? Siapa si bodoh itu? Ya kita. Ntar aja lah bayar zakatnya. Tunggu udah masuk nisab, masuk haul. Ayo mati. Nisab belum sampai. Umur udah selesai. Nggak bayar zakat seumur hidup. Na'udzubillah min. Maka saya sering kayak gini. Orang apa nih Ustaz? Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Bukan cuma itu.
Sampai jumpa di Baitullah tuh diambil dari rukun Islam yang kelima. Saya mau ngasih tahu rukun Islam itu ada 5. Orang sekarang cuma pakai 2, 3 lah 3. Syahadat, sholat, sama puasa. Zakat dan juga pergi haji itu tidak masuk omongan sekarang. Buktinya dia bisa beli mobil ratusan juta, haji tidak mampu. Rumahnya di komplek elit, miliar-miliar dia bisa cicil. Zakat tidak sampai, tidak bayar dia zakat, tidak tahu dia cara ngitung zakat. Saya telusuri, saya pelajari orang-orang ini, ngapa tidak bayar zakat? Oh, ketemu jawabannya. 1, memang tidak tahu. Apa? Memang tidak tahu. Yang kedua, ini yang ngeri Mas Dimas. Allah tidak mau terima duit dia. Tidak mau Allah terima duitnya. Udah berbagai macam cara kita pendekatan ngasih tahu sama dia, Pak, pentingnya berzakat. Bayangin, diajak, jangankan zakat ya, diajak gerakan infak beras, contoh ya. Ini contoh aja. Ini tidak ada kejadiannya. Ini saya lagi ngayal gitu aja lah. Anggap aja saya lagi halusinasi apa? Nah, jadi tukang bubur tuh kan halusinasi kan. Oh iya, lama koneknya tuh. Aduh. Iya, perlu belajar masuk Andika nih biar cepat nyambung gitu ya. Halusinasi. Jadi waktu diajak infak beras yang Rp25.000 per bulan, dia bilang nunggu ruko saya laku. Berapa harga rukonya? 3 miliar. Bayangkan tuh, diajak infak yang cuma 25.000, dia bilang nanti entar aja. Tarsok gitu. Kak, kapan mau pakai jilbab Kak? Nanti saya jilbabin hati saya dulu. Oh, tapi waktu mati kan kain kafannya enggak ditanya. Pokoknya perempuan tutup udah. Kapan Kak mau nutup kaki, kaos kaki? Itu aurat Kak. Ya nantilah, nunggu udah agak. Ini sungguh saya udah jadi orang baik. Masalahnya teman-teman, mati itu udah nunggu kita jadi orang baik. Ini loh janji setan tuh, tampak nyata padahal dusta. Diiming-imingi terus kita, didoktrin terus. Ntar aja. Iblis yang pintar itu tidak mungkin bilang jangan sholat, jangan zakat, jangan taubat. Nggak, itu iblisnya pasti grade-nya 0, grade bawah, newbie. Ya maba, iba, iblis baru, iba. Gitu aja Mikobat namanya, Miko tobat. Tapi iblis yang pintar akan bilang ntar aja. Apa? Nah berarti kalau antum mungkin hari ini ngerasa suka bilang ntar aja lah, itu antum lagi kesetanan. Cepat rukyah, lawan, bangun subuh ntar aja, ya kan, sedekah ntar aja, nikah ntar aja. Banyak tuh anak-anak muda tuh nggak tahu saya nunggu apa, nunggu Imam Mahdi kan turun. Tinggal berdiri depan pintu gitu loh, mau gak nikah sama saya, gak mau, minggir, gak mau. Gitu, sesimpel itu. Lama betul. Nanti baru bikin pantun. Dulu jualan paku, sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Gitu. Laki-laki namanya. Iya. Laki-laki baper. La ilaha illallah. Ya. Gitu. Mana yang belum nikah ada gak? Masih ada gak? Astagfirullahaladzim. Antum nunggu apa? Nanti dihisab Allah baru tahu. Ya kan? Itu ada fungsi lain selain untuk buang air kecil ya. Dihisab Allah baru tahu. Syarikhum fil amwal. Pertama kali masuknya di harta. Kenapa? Khuliqal insanu halu'a. Berkeluh kesah, ya kan? Habis itu turunannya habis itu kalau dapat masalah dia baper, kalau dapat harta pelit. SOP itu Allah yang bilang, bukan saya. Ustaz doain ya supaya ruko saya laku. Datanglah si bodoh nih kan, saya maksudnya. Doakan Al-Fatihah. Wah, doakan. Dah laku. Mana orangnya? Hilang. Mana? Di situ saya latihan 11 tahun nih ngurus dakwah nih kan.
Di situ latihan tuh, nggak boleh memang kita berharap sama manusia tuh. Antum jangan tertipu sama casingnya. Saya tanya sama Ustadz Muid yang jual kambing di Kumpai Nurul Jadid, beberapa ustadz sudah sampai. Saya bawa beliau ke sana. Saya tanya, Ustadz, saya bilang, ketika antum jualan kambing untuk Idul Adha, dan kan beliau punya pondok, santrinya gratis semuanya, namanya Nurul Jadid. Pondoknya di tengah-tengah hutan. Itu santrinya 300 lebih, hampir 400, semuanya gratis dan disurvei. Kalau miskin boleh masuk pondok itu, kalau kaya digeser ke pondok yang lain. Ustadz Muid, dari mana dapat income untuk hidupin santri? Jualan kambing. Dan saya tanya Ustadz, kalau Ustadz ketika jualan kambing Idul Adha atau jualan sapi Idul Adha, siapa yang paling cerewet, yang paling susah dan paling nawarnya nawar Afgan ya? Nggak paham tuh, masih nggak paham tuh. Nawar Afgan tau ya? Sadis gitu. Ngapul Afgan gitu ya, itu gitu. Nawar Afgan tuh siapa Ustadz? Saya bilang, yang pakai mobil, kata beliau. Dari situ kita tahu mobilnya masih nyicil, kredit, gaya aja. Oi, bayar. Banyak gaya, mobil nyicil. Kalau kata mama saya, apa kejar tayang. Maksakan diri ya kan, foto pakai KTP. Tahu kan? Foto pakai KTP? Enggak tahu juga. Oh, enggak tahu. Oh, ada kawan rupanya beliau tuh. Foto pakai KTP. Syarikhum fil amwal wal aulad. Nanti ujiannya di anak. Nah, yang keren dari ayat ini ada kata-kata wa'iduhum. Jadi kita, Ustaz, Mas Diman dan kawan-kawan semua, dibuat seolah-olah hidup di masa akan datang. Nanti tahun 2024 saya akan bikin planning begini. Nanti 2025 saya akan melakukan kebaikan ini. Nanti 2027 saya akan mewakafkan tanah gitu. Pertanyaannya, ada ke yang bisa menjamin antum pasti hidup di waktu itu? Planning enggak salah. Saya enggak nyalakan planning. Jangan adu saya dengan yang lain gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau antum mau tahu rumus hidup yang sederhana dan antum bisa lakukan, do the best today. Lakukan yang terbaik hari ini. Udah, besok tuh masih misteri. Nggak ada jaminan. Ayah saya pagi ngomong sama mama, siang ngobrol sama kawan-kawannya, sore hilang udah, meninggal. Nggak pakai sakit dapat. Ayah kandung saya, Bang Ipan, masih ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Peluk di bandara, terbang pesawat, meninggal sekeluarga. Tuh Bang Ipan. Sekeluarga hilang. Sriwijaya SJ 182. Bayangkan antum SJ 182 dari Jakarta mau ke Pontianak hilang, saya sudah dalam pesawat Jakarta Pontianak Jakarta. Rasanya turun pesawat saya. Terbang dak aku nih, masa aku hilang enggak nih gitu. Sejauh itu, itulah yang paling jauh. Pontianak Jakarta, Mas. Biasanya itu tidur. Pesawat mundur dia hilang dah saya. Tidur. Tapi waktu itu, waktu kejadian SJ, bayangin teman-teman santri bandara tuh bilang, Ustaz pesawatnya hilang Ustaz. Ngomongnya nanti ke pas saya mau udah terbang gitu. Ngomong pas saya mau naik, udah boarding Ustaz. Pesawat SJ 182 hilang. Allahu Akbar, saya bilang naik dah saya nih. Udah bismillah, tawakal Allah. Dah terbang. Dah bisa tidur saya. Asal goyang dikit, astagfirullah. Oh itu dekat sama Allah rasanya. Bayangin Mas Dimas. Pesawatnya singa lagi kan? Nggak nyambung tuh. Ya Allah. Pantas baginda Rasulullah bilang, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat mati. Saya mau mikirkan aib orang udah gak sempat. Mau mikirkan kejelekan orang, mau nyalakan orang, ada, udah tinggal istighfar. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka. Begitu flight attendant prepare for arrival, landing station. Alhamdulillah. Tengok betul Jakarta betul. Bukan laut ya. Begitu turun, begitu sampai. Alhamdulillah. Yang pertama kali saya cari Bang Ipan lah. Karena Bang Ipan masih udah balik beliau
dari bandara. Saya datang nyamperin beliau, peluk lah. Abang, saya bilang, abang harus lakukan sesuatu. Jadi Allah takdirkan saya terbang hari itu tuh untuk ngawal beliau. Kita kirim Al-Fatihah ya untuk semua keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang meninggal di SC 182. Al-Fatihah. Amin. Amin Allah. Yang mau kirim Al-Fatihah boleh, yang bilang bid'ah ya terserah gitu. Saya tidak mau berdebat fikih. Kemarin kan lagi ramai kan tidak boleh Al-Fatihah gitu. Mudah-mudahan antum tidak paham lah. Baca Al-Fatihah jadi tak boleh sekarang. Saya diingatkan sama guru saya waktu saya di Gontor dulu, fikih itu luas, ilmu kita yang sempit. Ilmu semua seujung YouTube, cuman lah. Ilmunya seujung apa? Itu pun bukan YouTube yang premium, yang ada iklan pinjaman online-nya tuh. Limit 80 juta tuh. Asal buka YouTube itu yang bunyi. Do the best today. Apa kata kunci hari ini? Lakukan yang terbaik hari ini. Jadi maksud saya, antum tidak salah bikin planning wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Tapi kalau antum mau tahu, masa depan itu ditentukan hari ini. Makanya yesterday was history. History tulisannya. Yesterday was history. Tomorrow will be a mystery. Tomorrow. Nanti siang, nanti sore, nanti malam, hidup ke kita. Wallahu a'lam, enggak tahu. Today present. Present itu bahasa lainnya reward, hadiah. Allah kasih kita. Makanya begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jangan buka handphone. Ini kelakuan hidup pengen berubah, bangun tidur yang pegang pertama kali handphone. Ya kan? Cek inbox, mending sibuk kayaknya. Apa bang kerjakan? Geser menu. Tidak ada yang dibuka, cuma geser-geser menu aja, biar nampak sibuk gitu aja. Jadi do the best today. Kalau antum mau tahu antum jadi orang berhasil atau enggak, hidup antum stuck atau enggak, terutama anak muda ya, adik-adik saya ini. Saya ini udah tua, 39 tahun. Ini udah masa-masa penantian gitu ya. Allah takdirkan umur saya 39, tahun depan itu pas 100 tahun. Runtuhnya Daulah Islamiyah, ya kan, 1924. Pas umur saya 24, itu 40 tahun. Tahun depan pas 38, 39 tuh baginda Rasulullah tuh sudah menguslahkan dirinya, sudah mulai turun panggung, regenerasi, sudah siap-siap terima wahyu. Ternyata 38 belum dapat, 39 belum dapat, 40 baru dikasih amanah. Nah maksud saya, antum-antum yang sudah lebih dari 40 tuh, kalau tidak tahu diri itu memang kelewatan. Tepuk coba tuh. Tepuk aja, tidak usah ngomong apa-apa tuh. Itu lebih dalam daripada ngomong. Ada gitu. Masa saya harus mention sih gitu. Udah di atas 40 dah lah. Jangan nak macam-macam. Ya. Iya, cepat nikah udah. CSM, cantik, solehah, mau. Tuh. M-nya yang penting. Iya. Tinggal tembak aja kok. Apa susahnya? Mau enggak? Enggak mau, geser. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya kan? Nah, maka iblis tahu udah diturunkan bala tentaranya yang berkuda, yang jalan kaki, syarikhum fil amwal, masuk ke dalam dunia bisnis, campur riba, plus akad batil, nimbun harta, ya kan, nyurangin timbangan, sempurna udah nerakanya tuh. Apa? Sumber bisnis riba. Tinggal di rumah KPR. Mobil leasing, bayar-bayar pakai kartu kredit. Mantap enggak? Mantap. Pakai combo. Bisnisnya ya kan? Bisnisnya ya kan dimulai dengan modal riba. Di dalam bisnisnya ada akad batilnya, timbangan curang, laporan keuangan, cheating. Wah, udah.
Neraka bulat-bulat itu. Terus nanya, salah saya apa Ustaz? Hah? Salah kau tuh tak merasa salah, itulah dia salahnya. Paham kira-kira teman-teman? Dia pikir dosa itu cuma riba. Wailul lil mutaffifin itu kan mencurangi timbangan tuh termasuk dosa. Wa idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau jadi konsumen dia pengen ngambil lebih. Bu, beli bawang 1 on. Begitu dia timbang 1 on, bonus ya kata dia. Ambil. Itu haram tuh yang diambil. Seuprit tuh. Pak, makan duku. Nyobain ya, 0,5 kilo. Itu sih lapar, bukan nyobain. Ini bukan cobain, ibu ini cobaan buat saya kata yang jualan. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia jadi pedagang, dia tipu timbangannya. Dia kurangin takarannya. Di foto tuh di foto yang foto promosinya seolah-olah bagus, keren ini. Begitu datang barang asli, koper. Wah, di foto dari angle itu. Datang kopernya cuma segini. Pantaslah murah harga kopernya kan gitu. Koper plastik. Jualan-jualan itu tuh termasuk yang apa namanya? Mystery box apa? Itu kan masuk akad batil. Tidak jelas akadnya apa yang dijual. Kan akad dalam dunia jual beli itu kan harus ada barang. Sama kayak antum beli buah di atas pohon. Buahnya masih di pohon. Antum bilang saya beli yang ini. Gimana? Tidak boleh, tidak masuk unsur jual belinya. Belajarlah fikih muamalah dan seterusnya kan. Maka iblis masuk syarikhum fil amwal. Karena itu yang paling gampang. Jadi gini teman-teman, kalau sudah bahan bakunya nih riba, bahan bakunya dosa, bahan bakunya akad batil, kira-kira outputnya jadi ziswaf nggak? Mustahil. Maka jangan kaget mereka kaya tapi pelit. Beli motor hampir Davidson bisa. Hampir Davidson. Agak lama loadingnya antum nih ya. Baru tanggal 15 loh. Banyak banget masalah orang di sini nih ya. Jadi otaknya tuh nggak bisa segar gitu. Keseringan macet memang ya. Jadi mampet dulu sebentar baru ketawa gitu. Masya Allah materinya langsung masuk jurang. Baru join SMK kan? Abang nih baru join SMK kayaknya. Nggak kan dari 2012 materinya kayak gini terus. Hampir Davidson. Beli baut 30 juta. Baut shockbreaker. Ya kan? Apa saya bilang knalpot sekian juta. Ada duitnya. Yang itu orang tidak tahu itu apa, knalpot itu apa. Bisa. Zakat tidak keluar. Tahu kenapa? Tadi satu, tidak tahu. Betul benar tidak tahu. Yang kedua, Allah tidak mau terimanya. Haram benda ini kata Allah, ngapain masuk ke kota amal. Ada santri RKM, ada santri rumah tahfiz dan lain-lain itu kan berdoa tiap hari, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal saja. Ini ada donatur haram, tidak masuk berasnya tuh ke pondok itu. Pondok itu diproteksi sama Allah, dilindungi sama Allah. Jangan sampai ada masuk duit haram ke pondok ini kata Allah. Maka sekaya apapun dia, tidak sampai berasnya mas ke pondok itu. Bukan karena waduh saya jangan-jangan tidak berhasil mengajak si fulan ini untuk berdonasi. Enggak, Allah yang proteksi pondok itu. Karena mereka berdoa tiap hari baca Quran, tiap hari minta perlindungan, baca maksurat, baca apa. Maka pondok antum yang di RKMK dimanapun pondok-pondok yang sedang antum jalanin, ustaz-ustaz yang sedang punya pondok, Allah jaga pondok antum supaya tidak kemasukan barang-barang yang haram. Bersyukurlah. Makanya kalau saya bilang sama, ada yang sudah jadi istri belum di sini? Ada enggak? Kakak-kakak ada? Jangan pura-pura lupa antum ya. Sedang enggak? Ya, gini doanya kalau istri itu, ya Allah, cukupkanlah kami sekeluarga dengan yang halal saja. Agnina bihalalika an haramika. Karena nanti decision makernya tetap perempuan. Karena itu duit kalau udah masuk ke situ jangan harap keluar. Betul-betul itu ujian keikhlasan. Lakukan, lupakan. Karena katanya gitu ya. Duit dia, duit suami, duit dia gitu. Suami
semua uang milik istri. Suami, semua uang adalah milik istri. Suami. Nanti asar tuh. Oh, gitu baru nyambungnya asar ya. Lama loadingnya ya Allah, baru tanggal 15. Ngerti enggak? Tawa gitu Ustaz. Tawa tuh tak paham tuh. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Abang-abang yang suami juga gitu, ya Allah. Kalau sebagai suami doanya gini, ya Allah, bukakan pintu rezeki baru. Apa? Bukakan pintu rezeki baru yang banyak halal dan berkah tanpa harus bermaksiat kepada Engkau. Itu doa saya kalau lagi safar gini, lagi jalan-jalan begini. Orang kalau lagi safar cuma ngambil sholat qashar jamak. Kalau saya enggak, saya ambil fasilitas doa mustajab. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, bukakan pintu, dua kata-kata pintu supaya banyak. Pintu rezeki baru, jangan pintu duit baru. Jangan doa, bukain dong ya Allah bisnis baru. Ya receh betul doa, tuh kan punya iman ya doa. Pintu rezeki baru yang banyak, karena Allah Maha Kaya. Halal, berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Engkau. Tidak perlu jilat, tidak perlu nipu, tidak perlu mark up harga air mineral, tidak perlu makan kertas. Acara bootcamp, pengadaan kaos, harga kaos di tempat konveksinya 125.000, lapor ke kantor 145.000, 20.000 masuk kocek. Itu haram 20.000 tuh. Antum bisa tipu finance, tapi tidak bisa tipu yang di samping kiri kanan ini. CCTV namanya tadi. CCTV, SISI-TV. Sisi kanan, sisi kiri. Tidak bisa antum tipu. Oke dah. Yang di rumah bilangnya, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal saja. Kenapa saya kasih yang perempuan doanya pendek? Karena mereka tak cukup untuk ingat yang banyak-banyak tuh. Nyatat lah, keluar dari pintu dah lain lagi dipikirkannya. Telepon pembantu, anak gimana, susu gimana, kucing gimana ini. Wah banyak dah dipikirkannya, multitasking. Kayak ya nyatat tuh, tanya apa yang didapat, entah kata dia. Oke, yang laki-laki yang saya kasih pesan yang agak panjang. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak halal dan berkah tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Cakep gak? Oke. Seneng gak? Nah, kakak-kakak suaminya begitu, doakan. Manyun aja kerja. Nggak ada di sini, nggak ada. Ini selalu saya tengok solehah semuanya, apa? Solehah semuanya, apa? Hah. Solehah. Doain suaminya yang baik-baik, semoga suamiku nih pulang bawa rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah gitu. Doanya istri kepada suami halalnya itu seperti doa ibu kepada anaknya, mustajab. Awas ya kamu nanti nih, awas ya. Curiga ya. Malaikat rezeki mau datang tak jadi, dak malaikat mau dia turun dari mana? Istri kayak gini pengen ku cabut cepat-cepat nyawanya. Curiga ya terus, manyun ya, bibir maju, ya kan. YouTube tak kuat, memang kalau konten-konten ini YouTube tak kuat, tak berani YouTube nayangkan kayak gini-gini. Tak bisa YouTube, dah pindah ke Instagram ya. Udah ya, abang kakak, itu aja. Itu dulu, sorry, bukan itu aja. Itu dulu ya. Jadi biar antum bisa nyerap. Nanti sore baru ketawa, misal gitu kan. Biasa ada namanya si Lodi. Karena materi. Dan satu ayat aja, saya tidak mau bahas yang lain. Satu ayat ini aja. Nah, mulai. Forum curhat dibuka. Kalau suaminya pelit gimana Pak Yai? Ya kan? Tidak bisa dipancing. Asal ngomong keluarga langsung curhat. Saya bilang perempuan-perempuan itu soleh. Hahnya itu yang
Bikin gemes kadang-kadang tuh. Saya bilang berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan gitu. Gimana cara yang paling enak menyalahkan pasangan? Udah. Maka tadi saya bilang kalau yang akhwat, yang ibu-ibu, doanya ya Allah cukupkan keluarga kami, keluarga kecil ini ya Allah dengan yang halal saja. Nggak kuat ya Allah kalau harus nanggung yang haram. Nanti anak susah diatur, diajak ngomong susah, bangunin sholat sulit. Ya kan, nggak mau dengar omongan, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Udah teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel sampai putus urat suara, nggak mempan. Barangnya haram, bahan bakunya haram, tinggal di rumah yang haram. Maka saya bilang kalau antum malu ngontrak, sewa. Kok lama loadingnya? Gimana sih saya nih? Geram kadang-kadang. Pantas lah ada orang Pontianak tinggal Jakarta jadi lambat kan? Ya kan? Kok lama? Kalau antum malu ngontrak, sewa. Dia ngenalin, Ustaz lihat gak itu gedung tinggi? Udah kami sewa Ustaz. Oh bangga ngomong sewa. Giliran rumah saya ngontrak Ustaz. Kan sama tuh secara prinsip. Antum ngapa malu ngontrak? Saya ngontrak sampai sekarang. Tak ada yang berkurang kemuliaan, tak ada gak berkurang ini. Sama aja. Apa kata orang nanti Ustaz? Pusing banget antum apa kata orang. Apa kata Allah tuh loh. Hati-hati jadi orang tua ya, doktrin anak, nyuruh-nyuruh anak untuk beli-beli rumah. Tuh di sepanjang jalan tol saya tengok tuh DP 5 juta, DP 20 juta. Bonus dapat motor, plus neraka. Loh serius saya nih ngomong, bener gak? Antum disuruh akad dengan akad yang diharamkan Allah kok. Diajak Allah dan Rasulnya perang, mana bisa menang? Jangankan menang draw aja gak mungkin. Draw, seri aja gak mungkin antum menang lawan Allah dan Rasulnya. Mana bisa menang? Betul gak? Antum gimana mau memperbaiki keluarga, mau memperbaiki suami, mau pillow talk, mau ngobrol keluarga bahagia, bahagiakan keluarga, merampot kata orang Pontianak. Tempat tidur yang antum pakai tuh cicil 10 bulan. Kredit katanya 0% bunganya. Betul gak? Fakta kan ini yang saya sampaikan. Orang semakin mudah bermaksiat. Difasilitasi gak Ustaz sekarang? Mau ngutang difasilitasi. Pinjaman online berapa triliun kemarin tuh antum tahu kan? Untuk nonton tiket konser katanya. Untuk jadi modal judi slot. Bayangin, mainnya judi slot, modalnya pinjaman online. Sempurna kan? Ulti paket combo. Haula wala quwata illa billah. Haula wala quwata illa billah. Kita minta perlindungan sama Allah. Makanya cukupkan kami ya Allah dengan yang halal saja. Itu doanya mak-mak. Suami begitu melangkah, kalau dulu saya diajarkan guru-guru saya tuh, keluar rumah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru. Kan yang kemarin udah ada, yang bagus, jangan disalahkan. Tapi tolong ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang baru. Terus yang banyak. Kenapa minta banyak? Supaya bisa nolong orang lain. Jadi kalau antum ketemu orang sakit jangan cuma kasihan ya. Kasihan plus mobile banking, transfer gitu loh bos. Kasihan aja. Dia mau orang sakit, dia yang makan di rumah sakit. Enak nih buahnya kata dia. Loh, enteng dia mau enteng makan. Sayang Ustaz, bungkus lah gitu. Istri anak suka nih kata dia. Oh istri anak suka, lalu dibungkus semuanya. Saya nggak dimakan kata dia. Parah. Ini parah ini. Nah ini baru nyambung, udah lama, udah 2 tahun. Ini baru connect. Ya Allah. Banyak masalah antum kayaknya nih ya. Dah, cukupkan kami dengan yang banyak ya Allah. Ya kan, bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal. Ini akan menambah ketaatan. Ini akan bikin doa mustajab. Berkah. Wah, itu jadinya ziswab. Antum akan berpikir fungsi bukan lagi gengsi.
Antum akan berpikir manfaatnya apa nih duit saya sebanyak ini? Mau saya geser kemana? Siapa penerima manfaat? Berapa orang yang saya akan bahagiakan? Itulah namanya banyak halal berkah itu begitu Mas Dimas. Bukan lagi mau nambah koleksi baru atau apa, tidak. Otaknya berpikir berapa piring yang saya bisa traktir, berapa restoran yang saya bisa bayarkan orang makan di situ. Begitu kita duduk satu meja, ya kan, di satu rumah makan tempat makan tuh kita ada kenal 1-2 orang di situ. Bilang sama kasir, Mbak, tolong meja nomor 27 sama meja 29 biar saya bayar, bilnya kasih ke saya. Diam-diam aja, nggak usah bilang-bilang. Bilang sama kasirnya, jangan bilang-bilang ya. Diam-diam. Terus pas dibayar, siapa yang bayarin? Kata orangnya jangan bilang-bilang. Yang mana orang itu bilang jangan bilang-bilang. Bagus, cerdas kasirnya. Kenapa kalau rezeki haram nggak pernah berpikir untuk pergi ke masjid, bayar zakat? Air dengan minyak nggak akan campur, saudara. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Antum mungkin kaget, loh tinggalnya di rumah elit kok nggak bisa bayar zakat Ustaz, nggak mau bayar siswa Ustaz. Kalau dia ngewakafin Ustaz, oh masya Allah Ustaz, mana bisa air sama minyak campur. Namanya barang haram itu nanti kecenderungannya kepada maksiat, pasti itu SOP, itu pola sunnatullah. Dan antum tahu orang-orang yang mengeluarkan infak, yang berkurban, itu justru mohon maaf ya, orang-orang yang secara kebutuhan finansial rata-rata malah menengah ke bawah. Ibu-ibu yang jual boe jamu, yang tangannya kuning tuh, kena kunyit, merasin ini tiap hari. Iya, saya ketemu kok, kurban sapi, dorong jamu, ngasih makan kucing sepanjang jalan. Ada waktu itu saya pernah ketemu di Lampung, tangannya kuning, kena apa? Dia jual beras kecil. Tahu kan antum jamu-jamu yang tradisional yang pakai peras, masuk botol-botol, nanti minumnya pakai gelas kecil, tahu? Tahu ya? Nah itu di bawah gerobaknya, itu ada makanan kucing. Jadi sambil dia dorong gerobak, Mas Dimas, itu ngasih makan kucing. Siapa aja dikasih makan kucing-kucing tuh. Kucing-kucing siapa aja? Dia bilang keuntungan dari jualan jamu ini selain saya pakai untuk makan saya kasih makan untuk kucing-kucing di sini yang sepanjang jalan yang saya lewati. Jadi kalau udah bunyi gerobaknya itu, suara bannya itu lewat, kucing-kucing pada ngumpul semuanya. Ada saya posting di Instagram saya. Masya Allah. Tadi sumbernya halal, pasti kecenderungannya kepada ketaatan. Jadi kalau antum ngerasa antum masih pelit sampai hari ini, bisa beli jilbab bagus, suka shopping dan lain-lain, kan workshop ya, suami walk, istri shop. Agak nyambung lah ini, ahli workshop. Jadi kalau antum ngerasa hari ini masih di level pelit, gini loh, jangan bandingkan antum sama orang lain. Kalau membandingkan tuh bandingkan antum sama antum sendiri gitu loh. Saya selama ini pernah sedekah sama si fulan 1 juta. Masa udah 2023 masih 1 juta nih, malu lah. Geser lagi. Sampai antum tuh bisa sedekah badai tadi saya bilang. Apa tuh badai? Banyak diam-diam ikhlas. Catat. Banyak diam-diam ikhlas. Ini macam apa? Makanya perlu pintu-pintu rezeki baru. Saya lagi safarnya saya nikmati betul. Saya minta doa sama mama saya minta doa sama istri saya minta doa sama anak-anak saya. Nak, doakan ayah ya nak ya. Ayah lagi safar nih, ayah lagi jalan. Ayah pun selama safar minta, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah. 3, banyak, halal, berkah. Supaya bisa sedekah badai nanti. Berziswaf badai. Badai ziswaf, banyak, diam-diam dan ikhlas. Sudah enggak usah tangan kanan memberi tangan kiri Instastory. Hai guys, doain aku ikhlas ya. Pala kau tuh ikhlas. Dulu oke lah. Tapi sekarang silent aja. Tengok ada kris dah langsung cerek. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Enggak usah di screen sudah. Ada yang nyatet sini udah beres. Badai tadi tuh banyak, diam-diam, sering-sering kasih orang hadiah. Ketemu orang kasih hadiah, ketemu orang kasih hadiah, ketemu orang kasih hadiah. Mental antum jangan nerima, malu. Mental antum harus ngasih, tangannya harus di atas. Makin kaya,
makin banyak kita ngasih. Traktir orang, bayarin meja orang. Antum latihannya tuh gini, misal beli barang, berapa nih Bu? 85.000. Ada kembalian kan 15.000? Latihan, Allahumma paksain. Coba diulang. Allahumma paksain. Ambil kembali. Kan dia kasih kembalian tuh. Bang, ini bang kembaliannya. Berapa kembaliannya dari uang antum 100.000? 15. Ini saya terima ya Bu ya. Udah saya terima. Nah, ini kembaliannya saya kembalikan lagi ke Ibu. Ibu sedekahkan ke orang atau kasih diskon potongan harga untuk pembeli sesudah saya. Tuh. Gini. Oke enggak? Coba. Selisih 2.000 yang pindah toko dia. Ada tuh yang orang sana tuh. Di sana aja lebih murah 2.000. Masuk mallnya, bayar tolnya. Selisih 2.000 memang, tapi keluarnya lebih banyak. Ada makhluknya yang kayak gitu tuh. Kenal gak makhluk yang kayak gitu tuh? Kenal gak? Yang suka nawar Afgan tadi loh. Dah. Itu dulu ya. Itu dulu. Cukup dah. Good and enough. Terakhir kalimat yang Allah firmankan di sini 1764, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Itulah yang saya bilang tadi, janji setan itu tampak nyata padahal dusta. Apa? Tampak nyata padahal dusta. Kenapa kok begitu? Allah udah bilang wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Itu tipuan semua. Tapi yang percaya banyak. Yang percaya banyak. Buktinya banyak yang dermawan atau banyak yang pelit? Ayo jawab jujur. Banyak yang dermawan atau yang pelit? Iya, dan itu kita kan. Dan gak usah nunjuk muka orang. Bilang aja, tersangkanya saya. Siapa? Saya. 1764. Lawannya apa tadi? Lawannya tadi sedekah badai itu. Badai banyak, diam-diam, ikhlas. Bismillah ya. Doain sebelahnya. Doain sebelahnya. Ya Allah, semoga saudara saya ini dibukakan pintu rezeki, pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksud kepada Allah. Ulang ya Allah. Semoga saudara saya ini dibukakan pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa harus bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Amin. Salaman. Amin. Dikabulkan Allah gitu. Dikabulkan Allah enggak? Iya ya. Dan kenapa saya bilang pintu-pintu rezeki? Karena tidak mesti berbentuk uang, bisa emas, batangan, ya kan? Berlian, kelapa sawit 2.000 hektar. Jadi komisaris, ya kan? Tak perlu duit. Tidak mesti harus duit juga gitu loh, ya kan? Dan tidak mesti rupiah, ya kan? Bisa dolar, pound sterling, iya. Dinar Kuwait, ya kan? Asik. Ya tidak mestilah. Suka-suka Allah aja. Oke ya, sip ya. Mulai tercerahkan. Ya, udah bisa dipakai sekarang otaknya ya. Alhamdulillah. Yakin tak antum dikabulkan Allah? Oh, kalau saya yakin. Ketika antum berdoa, mungkin gini, kalau saya tuh gini, obrolannya ini contoh psikologisnya. Saya bilang, ya Allah, doa yang saya ucapkan ini ya Allah, saya tidak tahu Engkau kabulkannya kapan, tapi saya yakin, dengan sangat yakin Engkau pasti mendengar doa saya. Nah, bagi saya didengar Allah aja udah cukup. Kan dia Sami, Maha mendengar. Dan saya yakin Allah dengar doa saya. Dan ternyata seperjalanan waktu, umur saya baru 38 tahun nih kan, baru belajar ini kan, baru tobat nih kan ya, sebulan 2 bulan terakhir inilah baru tobat saya nih. Ya kan, baru belajar bertobat. Saya ngerasa gini, pada saat saya yakin Allah tuh Maha mewujudkan, itu cepat sekali dikabulkannya. Jadi sebenarnya yang membatalkan doa tuh orang itu sendiri. Ya Allah, saya pengen haji ya Allah, tapi saya ini janda ya Allah. Apa hubungan janda sama haji? Boleh kok masuk Masjidil Haram janda tuh boleh. Yang enggak boleh yang non muslim enggak boleh masuk, ya kan?
Ya Allah, saya ini jual gorengan ya Allah di pinggir jalan. Apa hubungannya jual gorengan sama tanah suci? Tidak ada urusan. Jangan antum batalkan doa antum, ya. Jadi kalau antum udah tadi saya bilang tepuk saudaranya, langsung salaman, qabul, insya Allah dikabulkan Allah. Harus gitu. Qabul. Nah, dikabulkan Allah insya Allah. Apalagi yang doakan orang baik kan? Nah, saudara yang beriman, dia doakan juga tulus, walaupun mungkin didikte dulu kalimatnya. Yakin dikabulkan Allah? Yakin tak? Yakin dong. Allah Maha Kaya, apa? Allah Maha Kaya. Bangkrut tak Allah ngabulkan doa kita semuanya? Enggak, kok antum takut? Tuh sampai jatuh handphone itu. Berat materi hari ini. Pelan-pelan Pak Sopir, gitulah kali ya. Pelan-pelan Pak Sopir. Dah, oke, dah cukup. Gitu ya. Saya rasa udah cukup ini, jangan nanti tambah lagi, tambah pusing ya. Minimal ada yang agak nyambung lah kira-kira gitu ya. Nah, yakin ya dikabulkan Allah ya. Kenapa harus yakin? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Mengabulkan, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar. Sami'ud du'a, Allah Maha Mendengar. Tadi kalimat yang antum ucapkan sama sebelah tuh, semoga Allah bukakan pintu-pintu. Sebenarnya antum sedang mendoakan diri sendiri. Oke dah. Sering-sering ya gitu ya. Tadi udah tahu kan? Pintu rezeki baru. Banyak, halal, berkah. Dan bisa sedekah apa tadi? Badai. Sedekah badai ya. Nanti udah dapat diam-diam. Biasalah kelakuan tuh. Bener Ustaz, dikabulkan Allah. Dah gitu ya. Sampai situ ya dicerita. Harusnya begitu terkabulkan, dia udah tahu oke, dosis sedekahnya tidak bisa segini. Masa sedekahnya masih 10 juta, 15 juta, 20 juta, malu lah nih. Naik lagi gitu. Sampai dia jadi badai tadi itu. Banyak, diam-diam, insya Allah. Jadi doa ya. Bismillah ya, semoga Allah kabulkan. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya ya, doakan saya juga, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya Kak Iya yang di Mesir, Ara yang di rumah, Fayat, Fatih dan juga mama saya di Pontianak, ibu saya di Lampung. Doakan kami semuanya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Ya, berkah selalu Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sama-sama kiri kanan bilang jazakumullah khair.